Lika-liku pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Nadiem tekankan sekolah dibuka kembali wewenang gugus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menekankan keputusan sekolah kembali dibuka merupakan wewenang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Penanganan skenario apapun soal pembukaan sekolah terus jadi suatu diskusi dengan pakar-pakar dan tentunya keputusan itu masih dalam gugus tugas bukan di Kemendikbud. Ujarnya Nadiem menjawab pertanyaan Komisi 10 DPR RI pada rapat dengar pendapat melalui konferensi video pada hari Rabu 20 Mei. Dalam rapat dengar pendapat itu, Komisi 10 DPR RI menanyakan perihal rencana Kemendikbud membuka kembali sekolah di tengah pandemi corona. Ia menyatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai skenario terkait jalannya pendidikan di tengah pandemi, namun ia tak merinci detail skenario tersebut. Nadiem hanya menyatakan pihaknya telah mendiskusikan berbagai kemungkinan dan mengkoordinasi hal tersebut dengan gugus tugas. Namun, keputusan final tetap ada di tangan gugus tugas. Hal ini karena Nadiem menilai perkara pembukaan sekolah di tengah pandemi adalah persoalan kesehatan, bukan pendidikan. Jadi mohon kesabaran, tapi kalau ada rumor akan dilanjutkan sampai akhir tahun atau menunggu tahun berikutnya, itu tidak benar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan itu tidak benar, jelasnya. Hal tersebut diungkapkan Nadiem menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 10 fraksi Partai PDIP, Andreas Hugo Pareira. Ia menanyakan jika Kemendikbud sudah memiliki rencana skenario pembukaan sekolah. Ia pun menyarankan agar Kemendikbud mulai memetakan skenario pembelajaran untuk tahun ajaran baru, mau itu dengan jarak jauh maupun secara fisik. Terlebih jika pada Juli situasi pandemi corona ternyata belum memungkinkan untuk sekolah kembali dibuka. Sebelumnya, PLT Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammad Hamid menyatakan pihaknya mulai merencanakan pembukaan kembali sekolah pada pertengahan Juli. Namun, ini hanya untuk daerah yang dinyatakan aman dari corona oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Hamid sendiri menyatakan skenario teknis pembukaan sekolah baru bisa disampaikan setelah gugus tugas menerbitkan surat edaran terkait hal ini. Pekan ini, Kemendikbud baru menerbitkan surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Bab 3 pada surat edaran tersebut mengatur terkait panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim mengatakan bagian pada surat edaran tersebut hanya gambaran umum panduan pembukaan sekolah. Namun pihaknya bakal membuat aturan khusus terkait hal ini yang sekarang masih dibahas secara internal. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merekomendasikan skema pembelajaran jarak jauh dilanjutkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menganjurkan pemerintah untuk tetap memberlakukan skema pembelajaran jarak jauh berpatok pada modul belajar dari rumah yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua IDAI Aman Pulungan dalam keterangan tertulis mengungkapkan di tengah pandemi virus corona, pembatasan fisik merupakan syarat penting pencegahan penularan COVID-19, termasuk menurut IDAI untuk kasus penularan pada anak-anak. Saat ini, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih sangat berisiko menimbulkan lonjakan jumlah kasus baru. Dengan memperhatikan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yang masih terus bertambah, mulai melonggarnya PSBB kemungkinan akan menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah kasus kedua dan masih sulitnya menerapkan pencegahan infeksi pada anak-anak, tutur Aman melalui keterangan tertulis. Maka IDAI menganggap perlu memberikan anjuran mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, lanjut Aman. Anjuran untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh baik dalam jaringan maupun luar jaringan
itu harus diikuti evaluasi secara berkala, mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020, ungkap keterangan pers IDAI secara tertulis. IDAI juga menganjurkan peran aktif siswa, guru, dan orang tua dalam proses belajar jarak jauh serta menjadikan rumah sebagai sekolah atau tempat pembelajaran. Sedangkan pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun. Selanjutnya, jika telah memenuhi syarat epidemiologi pembukaan sekolah, IDAI menghimbau pengelola untuk bekerja sama dengan cabang IDAI di masing-masing daerah. Dengan begitu, bisa menyusun perencanaan meliputi kontrol epidemi, kesiapan sistem layanan kesehatan, dan sistem surveillance kesehatan guna mendeteksi kasus baru dan pelacakan kontak. Selain itu, untuk keperluan eksplorasi data secara akurat, IDAI menyarankan agar pemerintah bersama pihak swasta melakukan pemeriksaan RT-PCR secara masif 30 lipat dari jumlah kasus konfirmasi COVID-19 termasuk pada jumlah kelompok usia anak. IDAI berharap masyarakat dan berbagai pihak penyelenggara pendidikan serta pembuat kebijakan mengutamakan aspek kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19. Kemendikbud belum siapkan kurikulum darurat belajar jarak jauh. PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Awaludin Chala mengatakan pihaknya belum memetakan kurikulum darurat terkait pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi virus COVID-19. Namun ia menyatakan panduan pembelajaran di masa pandemi diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19. Dalam kondisi pandemi, ia menilai pemberian pengetahuan, keterampilan inti, dan kesejahteraan siswa masih jadi hal yang difokuskan pihaknya kini. Ia pun mengingatkan selama PJJ, ketuntasan capaian pembelajaran pada kurikulum bukan jadi prioritas utama. Terpenting menurutnya adalah memastikan kondisi psikologis siswa selama belajar di rumah. Yang paling dibutuhkan adalah bagaimana implementasi kurikulum dalam pembelajaran bisa dilaksanakan. Sudah dibuatkan regulasi dan panduan pembelajaran di masa COVID-19, tambah Awaludin. Melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, Kemendikbud memberikan instruksi pembelajaran dari rumah selama pandemi kepada pemerintah daerah dan sekolah. Dalam surat tersebut disebut metode PJJ bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Pembelajaran daring dilakukan menggunakan portal dan aplikasi dengan fasilitas gawai maupun laptop. Sementara itu, pembelajaran luring menggunakan televisi, radio, modul belajar, lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga. Selama PJJ berlangsung, Dinas Pendidikan setempat berperan menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai situasi, serta memfasilitasi pembelajaran daring dan luring. Kemudian, kepala sekolah diminta membuat model pengelolaan satuan pendidikan dan sistem pembelajaran, kemudian membina guru dan memastikan ketersediaan fasilitas selama PJJ. Selanjutnya, guru harus membuat mekanisme komunikasi dengan orang tua dan peserta didik, dan menjalankan proses PJJ berdasarkan komunikasi dengan orang tua dan kondisi siswa. Dalam hal ini, guru diminta memberi penugasan yang mencangkup pendidikan kecakapan hidup ketimbang materi teoritis. Guru juga harus memastikan ada konten rekreasional dalam pemberian tugas. Sebelumnya, PLT Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammad Hamid menyatakan Mendikbud Nadiem Makarim bakal mengumumkan syarat pembukaan sekolah di tengah pandemi. Namun ia menyatakan pembukaan
sekolah hanya boleh untuk daerah dengan zona hijau. Kemungkinan besar sebagian besar sekolah akan tetap melakukan PJJ, terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Pembelajaran tatap muka kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau, tuturnya. Berkaca pada jalannya PJJ selama 3 bulan ke belakang, sejumlah pihak pun mulai mendorong Kemendikbud menetapkan kurikulum darurat. Kurikulum ini untuk dijadikan panduan pemberian materi selama PJJ. Ini dinilai perlu karena ditemukan kendala sekolah tak paham batas materi pembelajaran yang bisa dipangkas saat PJJ. Alhasil, banyak guru berkutat pada pemberian tugas bertumpuk. Beberapa hari yang lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah resmi menerbitkan panduan kurikulum darurat pada madrasah di tengah pandemi corona. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Salam kepoin info.